لله والواحد القهار العزيز الجبار والصلاة والسلام على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع وقال هو أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya memanjatkan segala pujian atas segala limpahan nikmat karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ini tiada putus-putusnya. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat salam senantiasa tersajikan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarganya, sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, dan juga kepada segenap para ulama kita warasatul anbiya rahimahumullah taala, juga kepada mudah-mudahan fadilahnya sampai kepada kita semua yang berusaha tunduk patuh setia kepada ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, alhamdulillah di malam ke-27 ini saya kembali lagi berjumpa dengan jemaah sekalian. Awalnya sebagaimana biasa mengunjungi Bapak, karena Bapak saya yang tertinggal hanyalah ini, yaitu Bapak Ustaz Zainal Muttaqin, yang sangat saya hormati dan saya junjung tinggi ilmunya. Bapak saya cuma ini yang sekarang tersisa ini, karena yang lain, apalagi Bapak kandung sudah wafat lebih dulu 2 tahun yang lalu. Itu pun saya tidak bisa mensalatkan beliau dari dekat. Dan ya, suatu hal yang sangat mengharukan ketika kesini ternyata suasana sudah berubah. Ternyata bapak saya ini pun juga sudah tidak muda lagi. Berjalan pun juga sudah terasa goyangnya. Kemudian saya juga punya bapak di sini, yaitu Bapak Daud, Bapak Daud Zakaria. Keadaannya juga sudah berubah. Waktu ketemu sebelum pindah ke Palembang, itu masih gagah perkasa, jago ringkas. Ya. Kuat, gagah. Rancinges sih. Ya apa yang lah. Ya, maklum kalau bukan orang Sunda mah kieu ngomongna. Ya, sa panggihna. Nah, gitu. Sekarang sudah rada rambeolan juga. Ya Allah. Memang keadaan sudah berubah. Tadi juga Bapak saya, Pak Zainal Muttaqin, juga menyatakan bahwa kita ini harus ibaratnya itu harus ikhlas, karena suatu saat generasi kita akan digantikan sama yang lain. Harus siap untuk itu. Dan sekarang timbullah pemikiran kita bahwa yang kita persiapkan ini generasi sudah kita itu siapa gitu kan. Dan alhamdulillah kita bersyukur karena masih dengar suara anak-anak di masjid. Insya Allah generasi ke depan akan ada lagi. Mudah-mudahan lebih baik daripada kita. Kecuali kalau anak-anaknya sepi, nggak pada ke masjid,
sekalinya mau ke masjid dilarang, bikin ribut aja. Atau ke masjid lah, agak naik ke rumput, wah itu susah. Justru kita bahagia karena di masjid ini masih ada yang gandengan, yaitu anak-anak. Kajapi pami ibu-ibu na wawana gara naik eta. Kalau anak-anaknya masih di malu, namanya anak-anak. Kalau kita yang nggak naik, nah itu repot berarti. Ya alhamdulillah. Ada juga yang saya hormati pula Pak Haji Adang ya. Kemudian bapak-bapak yang lain lah. Dikumkeun gitu ya. Ya saya cukup bahagia. Awalnya mau silaturahim ke bapak ya di sini, tapi ternyata malah tahu sebenarnya tugasnya siapa ini. Tiba-tiba ditodong begini saya, ya Allah. Jadi saya mikir-mikir, malah depan guru lagi. Ya ngomongnya, makanya saya seingatnya saja ngebrehkeun rasa sukacita saya alhamdulillah di malam ini. Kalaupun toh mungkin terakhir ya di bulan Ramadan saya tampil, saya cukup bahagia, rindu sudah lepas. Karena sudah dapat sesonoan ya silaturahmi dengan seluruh jamaah sekalian, terutama di Masjid Nurul Hasan alhamdulillah. Semoga jamaah sekalian yang senantiasa memfasilitasi dakwah saya dari mulai Bapak Zainal, kemudian Pak Daud, Pak Haji Adang, semualah yang fasilitasi dakwah saya, Allah senantiasa curahkan rahmah berkah maghfirahnya. Sisa-usianya Allah curahkan berkah rahmah maghfirah, kemudian dapat senantiasa mendapat manfaat bagi orang lain. Insyaallah itu yang paling penting. Allah bahagiakan hidupnya di masa tua, Allah bahagiakan. Ya, saya punya saudara juga ikhwah di Uswatun, di masa tuanya beliau sangat senang, sangat bahagia. Karena ada doa yang sering kali diamalkan bagi yang mengamalkannya dalam zikir pagi dan petang. Itu ada doa kalau di dalam zikir petang, contohnya ya, Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi lailati wa khairan ma ba'daha. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kebaikan, ya Tuhanku, sungguhnya aku mohon kebaikan di malam ini dan sesudahnya. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha. Dan juga aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan malam ini dan keburukan sesudahnya. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Nah, selanjutnya doa Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wa su'il kibar, keburukan di hari tua. Yang mudah-mudahan kalau kita betul-betul mengamalkan doa ini diiringkan dengan amal yang soleh, insyaallah hari tuanya akan baik, akan bagus. Ya insyaallah hari tuanya akan penuh dengan kenikmatan. Tinggal santai, tinggal menikmati hidup, kemudian ibadah. Ya kalau ibadah sih nggak santai ya. Buktinya beliau-beliau ini yang sepuh-sepuh masih tetap berusaha untuk ke masjid 5 waktu, alhamdulillah. Ya berkah. Saya juga ketemu dengan ibu-ibunya. Cuma ibu-ibu siapa itu saya juga nggak ngerti. Saya tanya ke bapak-bapak, nggak ada yang kenal juga ibu siapa ya. Dia bilang, yo anaknya geningan, terus agak deui, wah subhanallah, nanya dari pasien tua, ya ya, jadi poin dari pasien tua tak merah, ya pegang, terus. Kalau saya suka bilang ke anak saya, ke Hilman, Mat, besarkan jangan cuma badan, ilmunya juga harus besar, tinggikan jangan cuma badan, ilmunya harus tinggi. Kan sekarang banyak anak-anak bongsor, Bu. Anak-anak bongsor besar badannya duluan, padahal umurnya belum seberapa. Kan saya pernah bawa adik ke sini. Saya pernah, adik saya yang paling kecil itu kelas 6 SD, tapi ada yang bilang udah kuliah. Ya karena bongsornya badan. Nah sekarang musim yang seperti itu. Tapi ternyata ketika ditanya dari segi pengetahuannya tentang ilmu-ilmu, apalagi ilmu Islam, kurang. Ya susah dia menjawabnya. Bahkan cenderung malas dalam mengamalkan ilmu keislaman. Dan ini mayoritas. Nah, kadang saya berpikir, kalau yang seperti ini ada, generasi penerus kita mau bagaimana nasibnya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, ila akhir ayat.
Jadi Allah itu mengamanahkan sama kita bahwa kita harus takut ya, waspada kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakang kita. Ya, lemah ekonomi, terutama lemah akidah, lemah keilmuan dunia, apalagi lemah keilmuan akhirat. Itu harus waspada, harus hati-hati, harus takut. Siapalah yang nanti dapat meneruskan perjuangan kita saat ini? Siapalah nanti yang ke depan akan memurkan Masjid Nurul Hasan ini? Ini harus dipersiapkan semuanya. Kemudian dari kita sekarang ini hidup, salah satu upaya kita untuk mempersiapkan kehidupan atau generasi yang selanjutnya yang lebih baik adalah dengan kita menghimpun pergaulan diri kita sendiri, supaya kita bekerja sama antara orang-orang yang sepuh di sini dengan anak-anak itu sendiri, kerjasama dengan baik. Jangan sampai orang-orang tuanya misalnya ada yang setuju anaknya ke masjid, ada juga yang malah tidak setuju anak-anaknya ke masjid. Ada yang mungkin orang tua tidak mau kegandengan, ada juga ya, tidak mau bikin ribut. Nah, ini harus ada kerjasama yang baik antara anak-anak dengan orang tua. Harus ada kesamaan visi misi. Tujuannya mau bagaimana ini ke depannya. Nah, harus ada kerjasama. Maka dari itu, dalam segi hal pergaulan pun kita harus memilih siapa teman kita, siapa orang-orang yang bisa kita ajak bicara, yang kita bisa ajak berjuang untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Ini mesti penting. Apalagi dalam Al-Quran dinyatakan di antara doa kita adalah wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbuat kebaikan, atau wa tawaffana muslimin, wafatkan kami bersama orang-orang yang berserah diri, yang Islam. Ini menunjukkan ayat-ayat tersebut bahwa kita memang harus pandai-pandai memilih teman yang sebaik-baiknya. Ya, seperti saya di sini kan, alhamdulillah dengan Masjid Nurul Hasan ini, dengan jamaahnya, walaupun mungkin saya tidak ada yang tidak ingat dengan jamaah. Tahu-tahu tadi ada yang nanya, "Ya, anaknya gimana?" Ternyata saya tidak kenal. Ya, alhamdulillah ya, berarti masih ada yang mau nanya. Karena kalau sudah tidak ada yang mau nanya lagi, wah repot. Ya, repot saya. Kalau orang tunanetra itu biasanya harus ditanya lebih dulu. Harus ditanya dan harus di touch screen, disentuh. Ya, karena kalau tidak seperti itu, saya nggak akan susah responnya. Dan alhamdulillah di sini sudah biasa lagi dengan yang namanya tunanetra ini, sudah biasa, alhamdulillah. Buktinya sudah ada yang kenal siapa-siapa saja keluarga saya. Ini anak saya sudah besar, ternyata masih ada juga yang ingat, masih ada juga yang kenal. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan persaudaraan kita bukan hanya di dunia ini saja, namun juga kita akan berkumpul di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka warzuqna ladzatan nadhara li wajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Itu yang paling penting. Dan satu lagi, kalau ada peribahasa sepandai-pandainya bangau terbang, ini ngomongin bangau. Itu paiwai. Ya, bangau terbang, pasti besok-besoknya akan kembali ke kubangan, akan kembali ke sarangnya juga. Ya, saya menganggap Nurul Hasan ini adalah bagian dari masjid rumah saya. Jadi kemanapun saya pergi, walaupun badan mungkin sudah diomongin orang Kasabrang ke Palembang, balik-balik bawa awewe, ya, jadi saya tetap akan kembali ke sini. Kerupuk wae bosan tuh, ya. Nah, ini saya kembali ke sini, alhamdulillah dengan izin Allah gitu. Saya tadinya di sini nih, tadi sore itu silaturahmi ke bapaknya, sholat di sini silaturahmi, ya. Dan ternyata seperti ini kan, jadi bisa silaturahmi lagi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Oh ya, saya takut lupa. Saya mau izin juga ini. Kebanyakan ini kalau Jawa Palembang ini banyak perasan. Bapak pamenta. Nah, kepada Pak Zena, pada Pak Daud terutama selaku DKM dekat ke masjid, ya, bahwa malam ini saya mohon izin mau ikutan iktikaf
sampai saya mendengarkan tausiah dari Pak Zainal subuh nanti. Saya harus bisa mendengarkan tausiahnya dan jangan dilimpahkan lagi, ya Pak ya. Nah, saya request subuh itu sampai subuh saya tuh mau mendengarkan tausiahnya dan mau diimaminya. Nah, itulah. Gimana aja caranya lah, mudah-mudahan bisa lah, ya. Tapi kan bisa jadi saya terakhir ke sini. Ya namanya umur kita nggak tahu kan, tahun depan belum tentu nyampe. Saya berencana tiap mau iktikaf, saya baru berangkat ke Cimahi insyaallah. Ya, para bapak-bapak ibu sekalian, jadi supaya diketahui, jadi saya mohon izin bahwa saya ingin melaksanakan program iktikaf di malam ke-27 ini di sini. Kalau kemarin-kemarin saya kadang di Pasar Atas, kadang di Cihanjuang. Nah sekarang saya pengen gilirannya di masjid ini, di Nurul Hasan, insyaallah. Ya gitu Pak ya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon banyak dimaafkan. Yang salah tolong dibenarkan, yang bengkok tolong diluruskan, yang gelap tolong diterangkan. Kecuali tunanetra, kalau sudah gelap ya susah diterangkannya. Nah sekarang kita sama-sama melaksanakan ibadah Qiyam Ramadan atau tarawih sampai pagi. Pokoknya sekenanya lah, ya insyaallah. Sampai pagi gitu ya. Jangan kesian yang sepuh-sepuh. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.